Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di majelis zikir dan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi awalan perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaat-syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih di kehidupan di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki hikmah yang 71 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Syarah At-Turmusi. Sebelum kita membaca hikmah yang 71, marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada muallif kitab Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitabnya dapat membantu diri kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan semua keinginan-keinginan kita yang selalu beriringan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala inna ma ja'ala ad-darul akhirata mahallan li jazai ibadihil mu'minin. Ibnu Athaillah As-Sakandari kemudian dawuh, innama ja'alad darul akhirata, bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan akhirat mahallan li jazai ibadihil mu'minin, sebagai tempat balasan bagi hamba-hambanya yang mukmin. Jadi balasan orang mukmin itu adalah di akhirat nanti. Kenapa kemudian akhirat itu menjadi tempat balasan bagi orang mukmin? Li'anna hadhihi dar, karena sesungguhnya dunia ini, tempat ini, la tasama yuridu ayyutiyahum, sangat sempit atau tidak mampu menampung karunia-karunia yang akan diberikan Allah kepada orang mukmin itu. Itu alasan pertama. Alasan kedua, wali annahu ajallu aqdarihim an ayyujaziyahum fi darila baqa'alaha. Alasan kedua adalah karena kemuliaan orang-orang mukmin itu terlalu tinggi, terlalu istimewa untuk dibalas di tempat yang tidak kekal ini.
Apa maksudnya? Mari kita lihat. Innama ja'alat darul akhirah mahallan li jazai ibadihil mu'minin. Maka yang pertama yang harus dilakukan oleh kita untuk mendapatkan balasan-balasan di akhirat nanti, salah satunya adalah menjadi orang mukmin. Orang mukmin itu apa? Orang mukmin itu adalah orang yang tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wa ta'malu bil arkan. Orang mukmin itu adalah orang yang bisa memperbaiki hatinya, lisannya, juga perbuatannya. Jadi ciri-cirinya orang mukmin itu 3 komponen ini. Hatinya bagus, hatinya selalu ingat kepada Allah, hatinya selalu mendekatkan diri kepada Allah, juga tutur katanya itu baik. Ukuran baik seperti apa? Ukuran baik itu adalah bermanfaat. Bermanfaat bagi dirinya, lebih-lebih bermanfaat bagi orang lain. Makanya kemudian Nabi Daud, falyakul khairon au liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong sing apik, mending diam. Kalau tidak bisa berbicara yang membawa manfaat kepada diri kita dan kepada orang lain, mending diam. Itu adalah salah satu ciri dari orang mukmin. Jadi kalau di luaran sana kemudian jenengan melihat orang-orang yang mengaku dirinya mukmin, tapi bahasa yang keluar dari mulutnya adalah bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa menghina, bahasa-bahasa merendahkan orang lain, tidak termasuk sebagai mukmin di dalam kaidah ini. Maka yang harus pertama dilakukan adalah mukmin. Yang ketiga adalah kalau hatinya sudah dekat kepada Allah, bahasa yang dikeluarkan adalah bahasa yang membawa manfaat bagi diri kita dan pada orang lain sebagai simbol keperbaikan. Maka yang ketiga adalah wa ta'malu bil arkan, perbuatannya juga membawa kebaikan bagi dirinya dan juga orang lain. Jadi kalau dalam bahasa yang seperti ini tidak ada ceritanya orang mukmin yang bisa menyakiti orang. Tidak ada ceritanya orang mukmin yang jauh dari Allah. Tidak ada ceritanya orang mukmin yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Beda lagi dengan mukminan. Beda lagi dengan itu. Makanya makalah yang 71 itu kelanjutan dari 70 makalah yang nomor 70 itu. Kalau mukminan hanya sekedar ngaku, maka di dalam makalah yang nomor 70 itu tidak ubahnya dengan manusia-manusia yang bodoh. Nah itu mukminan. Lah orang Imam Ibnu Athaillah ingin mengajak dari kita untuk menjadi orang mukmin, sehingga kemudian apapun yang kita kerjakan, amalia-amalia apapun yang kita kerjakan, itu pasti akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Jadi nggak usah heran ketika melihat orang mukmin yang tidak punya secara harta, secara duniawi, tidak usah heran, karena Allah menangguhkan pemberiannya, balasannya terhadap ibadah-ibadah yang beliau lakukan. Mari kita lihat pada hari ini, terlalu banyak manusia-manusia yang kita lihat sebagai orang mukmin, orang yang dekat dengan Allah, orang yang selalu taat kepada Allah, tapi selalu diremehkan hanya gara-gara tidak memiliki harta dan jabatan.
Hari ini sudah banyak manusia-manusia yang hanya sekedar menghormati, menghargai manusia bukan pada wilayah ketaatannya, tapi menghargai secara dohirnya, yaitu yang memiliki harta dan jabatan. Itu fenomena hari ini. Setaat apapun, sepinter apapun, kalau dia tidak memiliki harta dan tidak memiliki jabatan, orang hari ini tidak pernah menghargai. Sekalipun saya yakin orang mukmin tidak pernah butuh kepada penghargaan manusia. Tapi itu realitas hari ini. Sehingga kemudian tidak memiliki harta, tidak memiliki dunia, itu adalah bagian dari ujian-ujian yang diberikan Allah kepada orang mukmin itu. Gak bisa dekat kepada Allah, gak bisa kemudian kita melangkah kepada Allah tanpa ujian, itu gak ada. Semuanya punya ujiannya masing-masing. Tapi yakinlah bahwa la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ujian apapun yang diberikan oleh Allah itu sudah sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Yakin pada proses itu. Sehingga kemudian setiap ujian yang diberikan Allah tidak terasa sebagai sebuah ujian. Karena kita memiliki Al-Quran dan salah satu ayatnya adalah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Banyak persoalan-persoalan ketaatan-ketaatan itu yang tidak dipandang sebagai kelebihan di era hari ini. Kita lebih menghargai, lebih menghormati, lebih takdim kepada orang-orang yang populer daripada orang yang alim. Itu diri kita, itu masyarakat hari ini. Sehingga kemudian kalau kita mendapatkan ujian, kita sudah taat, kita sudah berpuasa, kita sudah ibadah, tetapi kok setiap keinginan-keinginan kita tidak dipenuhi oleh Allah. Seakan-akan begitu. Seakan-akan muncul kemudian, apakah Allah kemudian membalas semua ketaatan-ketaatan kita? Sampai punya keinginan harta, punya keinginan duniawi, jalannya selalu dekat kepada Allah. Ketika ingin dekat kepada Allah, kok yang dicita-citakan tidak terkabul. Nah, saat kita tidak terkabul, kita merasa kecewa. Ketika kita kecewa, maka kemudian muncullah satu pikiran dalam diri kita, buat apa taat kalau tidak dikabulkan? Kenapa Allah tidak mengabulkan keinginan kita padahal kita sudah taat kepada Allah? Muncullah bahasa-bahasa yang seperti itu dalam diri kita. Maka di dalam makalah yang 71 ingin ditegaskan, tidak usah berpikir seperti itu. Sekalipun keinginan-keinginan kita itu tidak terkabul di alam duniawi, asalkan kita berjalan pada wilayah ketaatan, maka yakin 100% bahwa semuanya akan dikabulkan oleh Allah dan akan diberikan balasan oleh Allah. Kalau tidak di dunia, itu pasti di akhirat nanti. Kenapa kok tidak di dunia saja dibalasnya? Karena balasan yang paling sempurna itu di akhirat, bukan di dunia. Kalau balasan di dunia mungkin sementara, wong dunia itu sementara. Balasan yang diberikan Allah kepada kita, keinginan kita yang diberikan Allah, dikabulkan oleh Allah, itu kalau dikasih oleh Allah di dunia,
itu ya sepanjang umur kita saja. Kenapa? Karena kita tidak pernah abadi. Dunia juga akan rusak, kehidupan manusia pasti akan bertemu dengan ajalnya. Kalau Allah memberikan balasannya di dunia, maka kalau dalam bahasa ini, kasihan orang yang sudah mulia di sisi Allah kok dikasih di dunia yang fana ini. Mending dikasih di akhirat nanti. Kalau dikasih di akhirat abadan, maka dia akan menjadi selamanya. Itu kalau dikasih di akhirat. Tapi kalau dikasih dunia, ya sepanjang hidup kita saja. Itu kalau sepanjang hidup kita. Makanya Allah memuliakan orang-orang mukmin itu dengan salah satu caranya adalah memberikan balasan atas ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di akhirat nanti, bukan di dunia. Itu yang harus kita sadari. Maka Imam Ibnu Athaillah kemudian di dalam sarahnya ini yang disarai oleh Sarmubi, mengapa balasan itu harus disimpan di akhirat? Kan begitu. Kenapa balasannya harus di akhirat, kok bukan di dunia? Kalau di dalam makalah ini kemudian karena dunia itu terlalu sempit. Dunia itu tidak akan pernah mampu memuat karunia-karunia yang diberikan oleh Allah. Contoh kecil. Ini contoh kecilnya saja. Kita akan selalu tahu kepada pahalanya orang yang sholat qobliyah subuh. Apa pahalanya? Apa? Dunia dan seisinya. Dunia itu seisinya diberikan qobliyah saja. Jadi kalau qobliyah saja itu diberikan oleh Allah di dunia, itu ya dan dunia kalau semua itu diberikan di dunia, maka itu tidak akan pernah menampung dunia itu. Sempit. Sehingga kemudian Allah membawa untuk membalas ketaatan-ketaatan orang itu di akhirat nanti itu. Karena kalau di dunia tidak akan pernah mampu menampung itu. Yang bisa menampung siapa? Akhirat. Sehingga kemudian di sisi yang lain Allah berusaha untuk memuliakan orang mukmin. Orang mukmin itu, makanya bahasa kita, orang mukmin itu sekalipun tidak punya di sini, pasti suatu saat dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Lebih baik mana kita menjadi orang hebat di dunia atau hebat di akhirat? Ya hebat di akhirat. Ya lebih-lebih hebat di dunia dan hebat di akhirat. Syukur-syukur seperti itu. Makanya setiap kita melakukan ketaatan-ketaatan, jangan pernah mengukur ketaatan-ketaatan kita itu dengan standar duniawi. Tidak bisa. Karena kalau kemudian sampai mengukur standar ketaatan itu dengan duniawi, maka sebenarnya kita sudah merendahkan diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berusaha untuk mengangkat, memuliakan dengan kemuliaan semaksimal mungkin di akhirat nanti. Kok kita tidak pernah mau untuk seperti itu.
Yang penting kemudian kita berjalan kepada ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah itu. Di dalam makalah ini juga disebutkan bahwa kalau akhirat itu adalah tempat balasan, berarti dunia ini bukan tempat balasan. Lah dunia tempat apa? Dunia itu adalah darul amal, adalah tempat kita beramal soleh, tempat kita menanam, tempat kita melakukan berbagai kebaikan-kebaikan yang suatu saat kita pasti akan memanennya di akhirat nanti. Jadi di dunia itu adalah darul amal itu. Tempat di mana kita melakukan kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan bagi diri kita maupun kebaikan untuk orang lain. Makanya fastabiqul khairat itu berlomba-lomba di dalam menabur kebaikan, berlomba-lomba kita menanamkan kebaikan-kebaikan dimanapun itu berada. Yang kedua adalah dunia itu adalah darul imtihan. Dunia itu tempatnya ujian. Jadi kalau dunia itu tempatnya ujian, selama kita masih hidup di dunia, jangan pernah berharap ujian itu tidak ada. Pasti ada. Mulai dari kecil sampai kita sepuh sampai nazak, ada ujian-ujian yang harus dilewati. Jadi kalau ada orang yang bilang hidup di dunia itu tanpa ujian, enak-enak saja dalam kehidupannya, enggak ada. Karena kita hidup di dunia itu laksana orang yang sekolah. Kalau sekolah, yo ada ujiannya. Bahkan setiap hari kita diuji. Untuk naik kelas pun juga harus diuji. Jadi kalau ada manusia yang tidak diuji, itu tidak akan pernah ada. Siapakah yang tidak pernah diuji? Yang tidak pernah dilahirkan di dunia, baru tidak diuji. Atau yang sudah meninggal, tidak diuji karena sudah selesai sekolahnya, sudah selesai untuk beramalnya. Nah itu kalau kita akan melihat dunia dari dua sisi itu saja. Yakini bahwa dunia itu adalah darul amal, sehingga kemudian apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita berada, kita harus menebarkan kebaikan-kebaikan dan kita harus beramal yang baik sebagai bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Kehidupan kita di dunia pasti ada berbagai problem-problem. Problem apapun itu pasti ada. Tapi yakinlah bahwa setiap problem yang diberikan Allah kepada diri kita itu adalah ujian yang pasti akan berujung dan selesai. Setelah satu problem, setelah satu ujian, apakah nggak ada ujian lagi? Ada. Ujian ini selesai, muncullah ujian yang baru. Selesai ujian yang baru. Sampai kapan? Sampai mati. Baru selesai ujiannya. Maka ujian apapun yang diberikan Allah, jangan pernah mengeluh. Hadapi dengan ketakwaan. Hadapi dengan pemahaman bahwa dunia adalah darul imtihan. Kalau seperti itu, akhirat seperti apa? Akhirat itu adalah darul jaza, hari
tempat di mana seluruh amal-amal perbuatan kita itu dibalas oleh Allah. Kalau nandurnya bagus, amalia-amalia kita bagus di dunia, maka kemungkinan akan diberi balasan yang baik pula oleh Allah. Jadi darul jaza itu tempat pembalasan itu bergantung dari apa yang kita lakukan di dunia. Jadi jangan bilang nggak penting dunia, yang penting akhirat. Enggak. Karena akhirat itu adalah darul jaza, tempat di mana Allah akan membalas dari semua perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Nah, kalau lebih banyak buruknya, pembalasannya seperti apa? Lebih banyak baiknya, pembalasannya seperti apa? Allah sudah ada. Yang kedua adalah kalau dunia itu fana, hancur, tapi kalau akhirat itu darul baqo, tempat yang kekal. Jadi suatu saat nanti ketika Allah memberikan balasan kepada kita kebaikan, maka kebaikan yang diberikan Allah itu akan digunakan selamanya di akhirat, bukan di dunia. Sampai dikasih, kalau di dunia sampai dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih apapun yang jenengan inginkan, maksimal setelah meninggal tidak pernah digunakan. Nah, ini yang makalah yang ada di dalam makalah hikmah yang nomor 71 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin memahami makalah ini, hikmah ini, kita lihat coba. Kita pernah sekolah semua. Kalau kita mau sekolah, kita harus daftar dulu, masuk sekolah dulu. Setelah sekolah apa? Belajar. Setelah belajar apa? Ada ujian. Setelah ada ujian seperti apa? Ada ujian nasional. Setelah ada ujian nasional, baru kemudian ada kelulusan. Setelah kelulusan, ada wisuda. Kalau sekarang ada wisuda. Setelah itu baru kemudian mendapatkan ijazah. Kalau sampai sekolah, daftar sekolah hari ini, apakah langsung dapat ijazah? Tidak. Kalau kita mendaftar, kita hidup di dunia, maka sepanjang hidup kita adalah untuk belajar, untuk menebar kebaikan, untuk menghadapi berbagai ujian, agar Allah di akhirat nanti memberikan ijazahnya kepada diri kita. Jadi segampang itu dalam kehidupan kita ini. Jadi akhirat itu adalah tempat di mana kita mau diwisuda oleh Allah karena amal-amal perbuatan kita di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam pandangan ulama kemudian kayak Imam Al-Ghazali itu ya dunia itu darul imtihan, itu tempatnya ujian itu. Kalau Abul Hasan Sadili itu dunia itu hanyalah jembatan untuk menuju Allah. Kalau imtihan itu tempatnya ujian, dari ujian itu menjadi jembatan untuk menuju Allah.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita lakukan hari ini? Kalau kita belajar di dalam hikmah yang 71 ini, maka yang harus ditanamkan dalam diri kita itu adalah rasa ikhlas terhadap apapun yang kita lakukan. Ketaatan yang kita lakukan harus didasari dengan ikhlas. Amaliyah-amaliyah kebaikan yang kita lakukan harus didasari dengan ikhlas, juga sabar. Kenapa harus sabar? Karena banyak manusia-manusia hari ini yang taat kepada Allah, tapi yang diharap adalah dunia. Sehingga kemudian muncullah dalam otak kita, tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal prinsip di dalam ketaatan itu salah satunya adalah sabar menjalani ketaatan kita kepada Allah. Seberat apapun kita harus sabar. Yang ketiga, semua amalia-amalia kita, ketaatan kita harus didasari oleh rasa ridho kita kepada ketentuan Allah. Sing penting awak dhewe kita taat kepada Allah, tidak melanggar Allah, tidak melanggar perintah-perintah Allah. Mau diletakkan seperti apapun di dunia itu terserah Allah. Jangan ngatur-ngatur Allah. Yang keempat, kemudian kita harus husnudzon kepada Allah. Keadaan seperti apapun yang kita alami di dunia, kita harus husnudzon kepada Allah. Gimana caranya husnudzon? Semua yang kita alami itu adalah kebaikan menurut Allah bagi kita. Sekalipun menurut kita itu tidak baik, tapi yakinlah bahwa keadaan yang dipilihkan Allah itu lebih baik daripada pilihan-pilihan kita sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang kemudian dijanjikan oleh Allah? Kenapa balasan-balasan itu ada di akhirat bagi orang mukmin? Balasan yang dijanjikan Allah yang sangat membahagiakan di akhirat nanti itu bukan surga, tapi yang dijanjikan oleh Allah apa? Wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kenikmatan terbesar di akhirat itu adalah saat kita melihat Allah, bukan surga. Apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita lakukan dalam setiap hari? Sering-seringlah berdoa kepada Allah. Sering-seringlah doa kepada Allah apapun yang kita inginkan. Tapi jangan pernah suudzon kepada Allah jika bagian dari doa-doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Seakan-akan tidak dikabulkan oleh Allah. Karena semua doa itu pasti terkabul, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga kita menjadi manusia yang selalu ikhlas, ridho, dan juga menjadi ahli jannah, menjadi orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, yang selalu menebar kebaikan-kebaikan di alam dunia ini.
kita memiliki kekuatan-kekuatan itu dan kita mampu mengajak diri kita, orang-orang di luar diri kita, keluarga kita agar selalu selamat dari api neraka dan bisa membimbing ke alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saakhiri Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.